Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dialog pertama ini untuk coachingnya kami mengambil dari kasus satu dulu. Saya sebagai Rina dan guru sebagai guru, sebagai coachnya. Kita mulai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu ingin berbincang-bincang sebentar dengan Rina. Iya, baik Bu. Nak, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu sering murung. Kenapa? Akhir-akhir ini saya merasa cemas, Bu. Cemas? Nampaknya kamu sedang ada masalah ya? Iya, Bu, saya sedang ada masalah. Makanya saya memberanikan diri mau cerita ke Ibu. Apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini, Rina? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu, agar saya tidak merasa cemas lagi. Oh, begitu. Sekarang coba kamu ceritakan kepada Ibu. Apa yang membuat kamu merasa cemas? Begini, Bu Endah, guru bahasa Inggris menyuruh saya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tapi saya takut dan masih ragu dengan kemampuan saya. Memangnya Rina takut kenapa? Hal apa yang Rina takutkan? Saya takut mengecewakan Bu Indah, Bu. Juga takut jika hasil lombanya nanti jelek. Berarti kamu gelisah ya karena takut mengecewakan Bu Indah. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Padahal saya juga sudah berlatih di rumah, di sekolah, dan mencari referensi tentang video perlombaan pidato. Sebenarnya sudah bagus usaha kamu. Lalu, apa yang membuat kamu masih merasa khawatir? Saya merasa gugup, Bu, untuk berbicara di depan orang banyak. Saya menjadi lupa apa yang akan saya sampaikan nanti kalau sudah di depan orang banyak. Hmm, apakah ada lagi masalah lain yang kamu hadapi? Saya butuh seseorang, Bu, untuk membimbing saya berlatih. Sebenarnya Bu Endah itu sudah membuatkan teks pidatonya dan memberikan contoh bagaimana cara membaca teks pidato dengan benar. Tetapi tetap saya masih khawatir dan kurang percaya diri, Bu. Hmm. Terus, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya punya rencana untuk menghubungi dan membuat janji dengan Bu Endah untuk melatih kepercayaan diri saya dalam berpidato bahasa Inggris. Saya ambil nanti di luar jam pelajaran, Bu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sebenarnya saya tahu kalau Bu Endah itu sibuk mengajar di sekolah lain juga dan tidak punya waktu untuk melatih di sekolah. Jadi saya berencana melakukan latihan di rumah beliau, di luar waktu sekolah saya. Ya. Terus, apakah masih ada rencana lain? Apakah rencana tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri kamu? Insya Allah dengan rencana saya itu akan menambah kepercayaan diri saya dan motivasi saya untuk terus maju mengikuti perlombaan. Karena dari dukungan dari Bu Endah itu membuat saya lebih percaya diri. Tapi memang saya harus berlatih dalam untuk menambah percaya diri saya di depan umum, untuk berbicara di depan umum. Bagus, itu pilihan yang sangat hebat. Kemudian, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Hari ini saya akan langsung menghubungi Bu Endah dan membuat janji untuk mulai melakukan latihan.
Terus, siapa yang akan membantu kamu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan meminta Mega, Bu, teman saya, untuk mengingatkan saya saat latihan dan mencarikan referensi-referensi video untuk membantu saya berlatih pidato. Ide kamu hebat sekali, Rina. Semoga sukses dengan upaya yang akan kamu lakukan. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya. Saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Iya, Rina, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari penampilan Ibu Ria Kusuma Wardani sebagai Rina dan Ibu Wuri, yaitu sebagai coach-nya, yaitu sebagai gurunya. Di sini kami sebagai pengamat ingin menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap praktek coaching dari kasus pertama. Yaitu setelah saya amati coaching dari kasus 1 ini, praktek coaching alhamdulillah sudah menggunakan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu model CERTA. Pertama adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Di mana tujuan yang ingin dicapai sudah diceritakan oleh siswa, oleh coach bernama Rina, dan coachnya, ibu wali kelasnya, juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar coach tersebut menceritakan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, dan selanjutnya dari identifikasi masalah yang dihadapi, Rina sendiri yang mengidentifikasi hasil permasalahannya dari tujuan awal yang ingin dicapai, yaitu bahwa Rina kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Di sini Ibu Wali kelas sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan tersebut dapat memunculkan ide-ide baru untuk masalah Rina. Selanjutnya, rencana yang sudah dilakukan oleh Rina sebagai rencana aksi, itu juga saya acungi jempol, di mana Rina mempunyai ide dan kreatif idenya itu untuk meminta bantuan temannya yang bernama Mega dalam mengingatkan dan membantu mencari referensi dari video-video di YouTube maupun ya bisa. Identifikasi tersebut membawa rencana aksi untuk Rina ketika akan tampil di perlombaan, kemudian tanggung jawab dari kedua belah pihak antara coach dan coachee sudah sangat terlihat sekali, di mana komitmen yang dilakukan berdua sudah nampak, di mana Rina mempunyai rencana untuk segera menghubungi gurunya dan membuat janji untuk berlatih kepercayaan diri dalam berpidato bahasa Inggris. Jadi obrolan antara coachee dan coach sudah cukup jelas, di sini sudah tampak terjadi komunikasi yang aktif dan ada sudah di mana sudah mendapatkan solusi. Rina selaku coachee dan guru selaku coach telah melakukan umpan balik dan juga telah melakukan feedback yang positif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dalam membangun ide-ide dari coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, dari apa yang saya amati, ini yang bisa sampaikan terhadap obrolan antara Rina sebagai peserta lomba bahasa Inggris dan coachnya, yaitu Ibu Wali kelas. Akhirnya Rina dengan didampingi Ibu Wali kelas menemukan jati dirinya sendiri, menemukan jati dirinya kembali, eksistensinya untuk kembali maju dalam perlombaan bahasa Inggris. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk kasus pertama. Di kasus kedua ini, permasalahan yang muncul adalah ada seorang siswa yang bernama Ana, di sini mengalami semacam diskriminasi dari guru yang mengajar di kelasnya, yaitu mapel sosiologi, ya, karena dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi dirasa
guru mapel sosiologi ini bertindak kurang adil ketika melihat siswinya bernama Ana ini tidak mengikuti les di tempatnya seperti teman-temannya yang lain. Ketika menemui permasalahan ini, Ana menemui ibu guru sebagai teman sharing untuk menemukan solusi permasalahannya yang dihadapi dengan ibu guru mapel sosiologi. Di sini kami selaku coach yaitu Ana, coachnya adalah Ibu Wuri dan pengamatnya adalah Ibu Ria Kusuma Wardani. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Guru. Waalaikumsalam. Ana, tumben datang ke sini. Ada apa ya? Maaf Bu, bisa mengganggu waktunya sebentar. Saya ada masalah dengan seorang Bu. Oh iya, sangat bisa. Ada apa, Ana? Ibu Guru, Bu Ria ada waktu ya buat saya? Nggak mengganggu waktunya, Bu? Oh tidak, sangat tidak mengganggu. Tidak apa-apa, silahkan. Terima kasih, Bu. Saya boleh masuk ya di ruangannya Ibu. Saya pengen duduk di sini, capek Bu di luar. Iya, silahkan masuk, Ana. Ini loh Bu, saya punya permasalahan. Saya merasa bingung dan gelisah aja. Saya tidak tahu harus apa dan bagaimana. Dan bagaimana ya dimulai ceritanya. Gini, sebenarnya saya malu kalau curhat dengan Ibu Guru. Nanti dikiranya saya tukang lapor, Bu. Oh, apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Tidak perlu malu dengan saya. Silakan untuk dicurahkan hatinya. Ada masalah apa, Ana? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya yang saya hadapi saat ini, Bu. Sebenarnya saya merasa kecewa dengan salah satu Bu Guru di sekolah, yaitu Bu Guru Sosiologi, Bu. Oke, coba kamu ceritakan pada Ibu, apa yang membuat kamu kecewa pada salah satu gurumu itu? Benar, Bu, tidak mengganggu waktunya, Bu Ria. Iya, benar, sangat tidak mengganggu. Ya. Saya mulai sekarang ya, Bu, ceritanya. Ya, silakan, Ana. Ya. Begini loh, Bu, saya itu suatu hari itu dipermalukan oleh Bu Guru Sosiologi. Saya diperlakukan tidak adil ketika di kelas bersama teman-teman saya. Saya jadi malu, Bu. Oh, begitu. Tidak adil bagaimana maksudnya? Ini, Bu, saya sebutkan nama Bu Gurunya ya. Namanya itu loh, Bu. Namanya sama dengan saya, Bu Ana. Ya, itu guru sosiologi. Selalu menyinggung saya terus di kelas karena tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti les privat yang diadakan di kelas, diadakan di rumahnya. Saya selalu dibully di depan teman-teman saya. Saya selalu dihina, dipojokkan ketika saya belajar di kelas bersama teman-teman saya, Bu. Oh, begitu masalahnya. Terus ada permasalahan yang lain? Ada, Bu. Dari hasil yang saya dimarahi, dibully, dipojokkan, akhirnya nilai saya sosiologi menjadi rendah, di bawah standar, Bu. Di bawah rata-rata teman-teman saya. Akhirnya ketika teman saya melihat nilai saya, loh, saya malah dihina. Kamu kok seperti ini nilai kamu, makanya kamu les di rumahnya Bu Ana. Kenapa kamu nggak les? Itu loh, Bu. Saya selalu diolok-olok sama teman-teman saya. Oh, begitu. Kenapa nilaimu bisa menjadi rendah begitu? Lah, saya juga kurang tahu loh, Bu. Namun, saya padahal itu sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Bu Ana, apa yang disuruh Bu Ana. Tugas mulai di e-learning, tugas PR, tugas LKS, tugas kelompok, itu semua saya kerjakan dengan sebaik mungkin, Bu. Tapi tetap saja Bu Ana, guru sosiologi, menilai saya, memberikan nilai saya di bawah standar saya kira, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu. Yang berbeda.
untuk perlakuannya di dalam kelas dengan teman kamu yang lain? Ya, maksudnya Bu, gimana maksudnya Bu? Untuk perlakuannya ke kamu dengan teman-temannya lain itu apa berbeda atau Iya sama? Bu, iya. Ketika saya bertanya, suatu saat saya bertanya mengacungkan tangan itu tiba-tiba Bu Ana malah tidak menanggapi, tidak merespon apa pertanyaan yang saya sampaikan. Di samping itu ketika saya ingin maju, ingin menjawab, itu malah saya disuruh diam. Kamu kenapa kok tanya terus? Kamu kenapa kok menjawab? Nggak disuruh kok angkat tangan. Itu loh Bu yang menjadi permasalahan saya. Salah saya apa loh Bu? Kenapa kamu tidak ingin mengikuti les tersebut? Gini Bu, maaf Bu, orang tua saya kan tinggal sama bapak saya, ibu saya kerja di luar negeri, saya punya adik. Lah, kalau saya ikut les, sementara bapak saya hanya sebagai kuli, ya itu kan tambah berat Bu. Bapak saya sudah berpesan, kamu nggak usah les, kamu belajar aja di rumah bersama teman-teman kamu. Karena bapak nggak sanggup untuk Bu itu loh Bu membiayai les, karena juga lesnya itu biayanya agak mahal Bu. Oke. Apa yang akan kamu lakukan dari masalah yang terjadi pada kamu ini? Ya, sementara ini yang menjadi prioritas saya akan menghubungi dan berbicara langsung sama Bu Ana bahwa saya akhirnya nyoba untuk mengikuti les privat itu. Namun saya juga memiliki kendala loh Bu, yaitu saya tidak punya motor untuk les sosiologi di tempatnya Bu Ana. Kemarin saya sudah bilang ke bapak saya, Pak, saya boleh ikut les nggak? Nanti saya nabung dari uang hasil uang saku dari yang bapak berikan, dan alhamdulillah bapak ngasih. Tapi ketika itu mau ke rumahnya Bu Ana harus pakai motor Bu, dan saya nggak punya motor. Bagaimana ya Bu? Ada lagi mungkin untuk prioritas utama yang lainnya selain itu? Ada Bu. Saya juga mengusulkan kepada Bu Ana agar soal-soal yang diberikan ketika di kelas itu yang diulangkan itu harus sesuai dengan yang diajarkan di kelas, bukan berarti soal-soalnya lebih tinggi atau lebih rumit ketika dilakukan tes kepada kami. Oh ya, selain itu hal-hal yang lain yang akan kamu lakukan apa, Ana? Ya, ini Bu, saya juga akan bermaksud untuk meminta salah satu teman saya di kelas bernama Arga untuk mengajari saya sosiologi. Arga itu meskipun cowok, tapi dia soulmate saya, Bu. Arga juga ikut les privat. Jadi saya lebih enak ketika belajar dengan teman soulmate saya, si Arga ini. Arga itu anaknya pintar juga Bu, mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal yang diberikan oleh Bu Ana, dan saya akan menghubungi Arga untuk mengajari saya ketika tertinggal di pelajaran sosiologi. Bagus itu pilihan yang hebat, Ana. Komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Ya Bu, terima kasih atas pujiannya. Rencana saya setelah ini saya akan menghubungi dulu Bu Ana dan langsung untuk menyampaikan alasan saya kenapa saya tidak ikut les privat di rumah beliau. Oke, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu, Ana? Ya teman soulmate saya tadi Bu, si Arga. Saya akan meminta Arga untuk selalu mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar sosiologi. Bagus ide kamu, Din. Kamu pasti bisa. Ya. Terima kasih Bu Ria, Bu Guru yang cantik dan cerdas atas masukannya. Semoga doakan juga ya Bu agar saya bisa mengikuti les dan juga mengikuti kembali pelajaran sosiologi. Ya, sama-sama Ana. Semoga sukses ya.
Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bu Ria. Ya, tidak mengganggu. Terima kasih Bu. Saya permisi dulu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengamat dari kasus 2 yang telah disampaikan oleh Bu Ana tadi sebagai coach dan Bu Ria sebagai coachnya. Di sini saya melihat sangat bagus sekali di mana tahapan-tahapan tirta itu sudah dimunculkan. Coach di sini sangat pandai dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan dari kuncinya. Di sini coach sudah menerapkan modul tirta dengan langkah-langkah mengajukan tujuan, eksekusi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawabnya. Di tujuan, coach juga menyampaikan pembukaan yang natural, coach juga menyampaikan tujuan yang hendak akan dicapai dari proses coaching tersebut. Kemudian saat identifikasi, coach mampu merangkum pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengakselerasi coaching sehingga memberi respon yang lancar sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh coach tersebut. Dalam rencana aksi, menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapinya, yakni dengan cara coaching menemui guru tersebut untuk menyampaikan alasan ketidaksertaannya dan meminta salah satu temannya untuk mengajari les. Ini tadi minta mengarahkan coaching untuk mengambil komitmen yang akan dicapai oleh coaching tersebut, sehingga coaching secara mandiri mampu membuat komitmen yang akan dilaksanakan oleh coaching pada nantinya. Jadi menurut saya tahapan tirta ini sudah bagus. Mungkin ada sedikit masukannya saja karena kita ini masih berlatih, masih perlu banyak latihan, jadi mungkin penyampaiannya masih kurang luwes. Saya pun juga akan terus berlatih untuk ini. Terima kasih dari saya, itu saja sekian. Semoga bermanfaat. Mengerti lanjutkan ke kasus 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Uri. Ada apa? Mari masuk dulu ke ruangan saya. Tidak biasanya Bu Uri datang ke ruangan saya. Maaf sebelumnya Bu Ana, apakah Ibu ada waktu luang? Bentar saja. Iya, alhamdulillah saya hari ini tidak ada acara keluar dari sekolah ya Bu ya. Ada waktu luang untuk saya buat panjenengan. Monggo duduk dulu Bu, dipersilakan dulu, masuk dulu. Iya Ibu, terima kasih. Bu Ana, saya ingin curhat mengenai suatu hal. Bolehkah? Sangat boleh Bu. Apa ada sesuatu panjenengan Bu Wuri yang dipikirkan? Karena terlihat dari wajah Bu Wuri kok terlihat murung, terlihat sedih, dan kurang bersemangat pada akhir-akhir ini. Kenapa ya Bu? Iya Bu Ana, ini terkait hasil supervisi kemarin. Saya dapat teguran dari kepala sekolah karena Ibu kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas
terkait pembelajaran saya di kelas, Bu Ana. Oh, begitu ya, Bu. Masalah yang Bu Wuri hadapi. Ya, Dari sebelumnya, dari percakapan ini, apa tujuan yang Ibu Wuri inginkan? ya saya ingin sedikit apa untuk bisa membuat saya bahagia lagi. Saya ingin ada solusi dari masalah saya ini, Bu Ana. Iya, Bagaimana baiknya untuk kedepannya? iya. Sebelumnya boleh saya tahu, Bu Wuri, kenapa Bu Wuri sampai ditegur dari Bapak Kepala Sekolah? Ada masalah apa kok sampai tegurannya bisa ke Bu Wuri? Begini, Bu, pengawas sekolah waktu supervisi kemarin melaporkan pada kepala sekolah bahwa saya sering tidak membawa buku teks pelajaran ketika mengajar di kelas. Dan pengawas tersebut kemudian mengingatkan saya. Terus ketika Bu Wuri diingatkan oleh pengawas, apa reaksi Bu Wuri ya? Ya, langsung saya jawab. Saya menjawab begini, Bu. Walaupun saya tidak membawa buku teks pelajaran materi, tapi walaupun saya tidak membawa teks pelajaran, tetapi materi yang saya sampaikan tetap mengacu dengan kurikulum yang berlaku. Saya jawab begitu, Bu. Dan di situ kami juga sedikit ada perdebatan juga. Sampai terjadi konflik Bu ya sama dengan pengawas. Iya, ada perdebatan kecil gitu terkait terkait saya tidak membawa teks pelajaran itu, Bu. Terus ketika Bu Wuri menyampaikan tanggapan dari apa yang disampaikan pengawas itu, bagaimana respon pengawas terhadap Bu Wuri? Ya, tentu saja beliau merasa tersinggung, kemudian melaporkan saya kepada kepala sekolah. Sebenarnya saya berniat baik, Bu. Saya bertujuan pembelajaran berjalan secara kontekstual. Tetapi mungkin cara saya menjawab masukan dari pengawas itu salah dan mungkin juga kurang baik juga. Kalau menurut Bu Wuri, salah dan kurang baiknya itu di mana ya Bu? Salahnya, saya tidak melihat situasi dan kondisi pada waktu itu. Seharusnya saya menerima masukan dari pengawas tersebut. Nah, mengapa Bu Wuri berpikir seperti itu ya? Ya, saya berpikir, jika kita ke kelas membawa buku teks pelajaran, sebenarnya malah akan memperkaya bahan ajar kita, Bu. Ya, sebenarnya betul sekali apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu sampaikan. Namun, apa yang akan Ibu lakukan, apa yang akan Ibu Wuri lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya saya juga punya beberapa opsi untuk dapat mengatasi permasalahan saya tersebut, Bu Ana. Ya, beberapa opsi itu, opsi yang menjadi prioritas itu yang mana, Bu? Menurut saya, hal yang menjadi prioritas utama saya akan menghubungi dan berbicara kepada pengawas dan kepala sekolah. Kemudian saya menyampaikan tentang kekeliruan saya. Bagus juga, Bu. Itu yang menjadi prioritas utama Bu Wuri ya. Terus Iya. setelah itu, apa yang Bu Wuri akan lakukan? Saya akan melakukan dalam pembelajaran selanjutnya. Saya akan membawa buku teks pelajaran ke kelas untuk menambah keluasaan bahan materi ajar saya. Karena pada saat kegiatan pembelajaran, saya bisa mengkombinasikan dengan memanfaatkan daya yang ada dan media-media pembelajaran yang akan saya gunakan, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan apa yang menjadi ide Bu Wuri, dan saya juga sangat sependapat
karena idenya itu cukup sangat berdedikasi dan memberikan banyak variasi dalam melaksanakan pembelajaran terutama di kelas Bu Wuri. Terima kasih Bu Ana. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan Bu, komitmen apa lagi yang akan Bu Wuri laksanakan untuk menjalankan rencana Bu Wuri? Rencananya besok saya akan menghubungi pengawas, menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kekeliruan saya. Kemudian saya akan menghubungi kepala sekolah untuk menyampaikan hasil pembicaraan saya dengan pengawas. Ya. Rencana yang sangat bagus sekali, Bu. Terus siapa yang akan membantu Bu Wuri dalam menjalankan komitmen tersebut? Ya, saya akan meminta Bu Kinan selaku wakil kepala sekolah menemani saya untuk menemui pengawas sekolah, Bu. Sebenarnya ini sudah menjadi ide yang bagus dan luar biasa dari Bu Wuri. Masalah yang Bu Wuri hadapi sudah mendapatkan solusi dari Ibu sendiri. Dan sangat hebat, Bu Wuri sudah menemukan jalannya dalam menghadapi masalah dengan pengawas sekolah dan juga kepala sekolah. Terima kasih Bu Ana sudah menyempatkan waktu dan memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya. Sama-sama Bu, yang pasti yakin bahwa apa yang kita lakukan itu baik, pasti akan berdampak juga positif dan baik juga kepada kita. Iya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bu Ana berikan pada saya. Terima kasih ya Bu. Ya, ya terus semangat ya Bu Wuri. Sehat untuk Bu Wuri dan terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Nah, ya, terima kasih sama-sama Bu Wuri. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya sebagai pengamat dari kasus 3. Jadi saya selaku pengamat dari kasus 3 ini, saya lihat dari praktek coaching ini sudah menerapkan model Tirta, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi sudah masuk di dalam ranah model ini, yaitu secara efektif, reflektif, dan juga kolaboratif dalam menerapkan praktek coaching. Jadi untuk semuanya dapat saling mengisi satu sama lain. Dan untuk tujuan dari percakapan sudah diceritakan oleh coach yang ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan selanjutnya dari identifikasi masalah yang terjadi, coach sendiri yang telah mengidentifikasi dari hasil permasalahannya dari tujuan awal yang ingin dicapai. Bahwa coach berdebat dengan pengawas saat pelaksanaan supervisi terkait tidak memakai buku teks dalam pembelajarannya. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan tersebut dapat memunculkan ide-ide baru, yaitu sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya untuk rencana aksi yang dilakukan coach sangat luar biasa, yaitu akan segera menghubungi dan meminta maaf kepada pengawas dan kepala sekolah, kemudian meminta bantuan dari wakil kepala sekolah untuk menemui pengawas dan kepala sekolah agar masalahnya segera selesai. Jadi untuk kemudian tanggung jawab dari coach dan coachee sudah terlihat dari komitmen dan aksi yang dilakukan coachee dan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh coach. Jadi menurut saya untuk permasalahan ini sudah terdapat umpan balik dari kedua belah pihak dan sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pengamat dari saya dari kasus 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Rina, silahkan masuk. Ibu ingin berbincang-bincang sebentar dengan Rina. Oh, iya Bu, baik. Rina, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu sering murung. Kenapa? Akhir-akhir ini memang saya merasa cemas Bu. Oh, begitu. Nampaknya kamu sedang ada dalam masalah ya? Iya Bu, saya sedang ada masalah. Makanya saya memberanikan diri mau cerita ke Ibu. Oh, iya. Apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini, Rina? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu, agar saya tidak merasa cemas lagi. Coba kamu ceritakan pada Ibu, apa yang membuat kamu merasa cemas? Ya Bu, begini. Bu Endah, guru bahasa Inggris menyuruh saya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tapi saya takut dan masih ragu dengan kemampuan saya, Bu. Memangnya Rina takut kenapa? Dan hal apa yang Rina takutkan? Saya takut mengecewakan Bu Endah, Bu. Juga takut jika hasil lombanya nanti jelek. Berarti kamu gelisah ya saat ini ya, karena takut mengecewakan Bu Endah. Apa betul seperti itu, Rina? Iya, Bu, betul. Padahal saya juga sudah berlatih di rumah, di sekolah, dan mencari referensi tentang video perlombaan pidato di YouTube. Nah, itu sudah bagus usaha kamu, Rina. Lalu apa yang membuat kamu masih merasa khawatir? Saya merasa gugup, Bu, untuk berbicara di depan orang banyak. Saya menjadi lupa apa yang akan saya sampaikan jika sudah berhadapan dengan orang banyak. Oh, gitu. Kira-kira ada lagi masalah lain yang kamu hadapi? Saya butuh seseorang, Bu, untuk membimbing saya berlatih. Sebenarnya, Bu Indah sudah membuatkan teks pidatonya dan memberikan contoh bagaimana cara membaca teks pidato dengan benar. Tetapi tetap saya masih khawatir dan kurang percaya diri. Oh, begitu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan menghubungi dan membuat janji dengan Bu Endah untuk melatih kepercayaan diri saya dalam berpidato bahasa Inggris di luar jam pelajaran, Bu. Ya, sekarang apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Rina? Sebenarnya saya tahu kalau Bu Endah itu sibuk mengajar di sekolah lain dan tidak punya waktu untuk melatih di sekolah. Jadi saya berencana melakukan latihan di rumah beliau di luar waktu sekolah saya. Terus, apakah masih ada rencana lain? Apakah rencana tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri kamu? Insya Allah iya Bu, dengan rencana saya itu akan menambah kepercayaan diri saya dan memotivasi saya untuk terus maju mengikuti perlombaan karena setiap hari melakukan latihan. Bagus sekali, Rina. Itu adalah pilihan yang hebat untuk kamu. Kemudian, kira-kira komitmen apa ya yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Hari ini saya akan langsung untuk menghubungi Bu Endah dan membuat janji untuk mulai melakukan latihan. Ya, siapa yang akan membantu kamu? Saya akan meminta Mega, Bu, teman saya, untuk mengingatkan saya saat latihan dan juga mencarikan referensi video-video dari YouTube untuk membantu saya berlatih pidato agar saya dapat percaya diri. Ide kamu itu hebat sekali, loh, Rina. Semoga sukses dengan upaya yang akan kamu lakukan. Kamu harus percaya bahwa kamu itu bisa. Yakinlah bahwasannya
selama kita mau berusaha dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasil itu akan mengikuti dengan sendirinya. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu atas bimbingan dan motivasinya. Saya permisi dulu ya Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Rina, silahkan dan tetap semangat, tetap percaya diri dan terus berlatih ya anakku. Semoga nanti kelak kamu akan mendapatkan prestasi yang luar biasa dalam lomba kali ini dan seterusnya. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan hasil pengamatan saya tadi. Setelah saya amati dari kasus satu ini, praktek coaching sudah menggunakan model Tirta, di mana tujuan yang ingin dicapai sudah diceritakan oleh Rina, dan coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kunci tersebut menceritakan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dari identifikasi masalah yang dihadapi, Rina sendiri yang mengidentifikasi hasil permasalahannya dari tujuan awal yang ingin dicapai, bahwa Rina kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato kabupaten. Di sini, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan tersebut dapat memunculkan ide-ide baru untuk masalah Rina sendiri. Selanjutnya, rencana aksi yang dilakukan Rina sudah sangat bagus, di mana Rina mempunyai ide untuk meminta bantuan temannya yang bernama Mega untuk mengingatkan dan membantu mencari referensi dari video-video. Identifikasi tersebut membawa rencana aksi untuk Rina ketika akan tampil di perlombaan. Kemudian tanggung jawab dari kedua belah pihak antara coach dan kunci sudah sangat terlihat sekali, di mana komitmen yang dilakukan sudah nampak, di mana Rina mempunyai rencana untuk segera menghubungi gurunya dan membuat janji untuk berlatih kepercayaan diri dalam berpidato bahasa Inggris. Jadi permasalahannya ini sudah cukup jelas dan sudah mendapatkan solusi, di mana Rina selaku kunci dan guru selaku coach telah melakukan umpan balik yang positif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif untuk membangun ide-ide dari kunci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Demikian pengamatan dari saya. Terima kasih.